Oke, baik. Bisa kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Lestari MPD selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha P4OP atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muni Ika SPD MPD selaku Sub Koordinator KIP Kuliah Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek DKI Jakarta. Serta yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, yaitu Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar sosialisasi KIP dan KJMU yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, taufik, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar KIP dan KJMU pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang Nabi Agung, Nabiullah Muhammad, yang insya Allah curahkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Baik, perkenalkan saya Yugal Ghaffar yang bertindak sebagai MC pada pagi hari ini. Nah, baik, untuk selanjutnya sebelum acara seminar KIP dan KJMU ini dimulai, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan juga tadi Mas Muhammadiyah. Oke, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembukaan sosialisasi KIP dan KJMU oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yaitu kepada Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum, sekaligus sambutan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Muni Eka, MPD, Subkoordinator KIP, Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, beserta Ibu Dewi Lestari dari Dinas Pendidikan DKI. Teman sejawat, Pak Rektor, ada Pak Dr. Muhammad Dwi Fajri beserta teman-teman sejawat dari Biro PMB dan Promosi. Yang saya banggakan, peserta sosialisasi KIP dan KJMU Bu Hamka pagi ini, para ananda sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini kita dipertemukan dengan adanya sosialisasi KIP dan KJMU di forum hari ini, meskipun melalui jaringan Zoom, tapi tentunya nanti tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini,
yaitu informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muni dan Ibu Dewi Lestari tentunya terkait dengan program KIP dan KJMU. Ini merupakan program pemerintah baik itu Kementerian Kemendikbud maupun Pemda DKI yang patut kita syukuri yang sampai saat sekarang berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu dan anak-anak Anda sekalian, terlebih dahulu saya menyampaikan informasi dan informasi ini terkait sedikit tentang UHAMK, meskipun sebetulnya UHAMK bisa dilihat baik melalui website maupun media-media lainnya tentang keberadaan UHAMK sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini yang juga salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi unggul di Indonesia. Tidak banyak ya, di sekian ribu, lebih dari 3.500 bahkan 4.000 perguruan tinggi baik negeri swasta itu yang unggul kurang dari 150. Bahkan kalau kita lihat dicek laman BAN PT maupun dari web Kemendikbud nanti akan terlihat berapa sebetulnya jumlahnya. Namun demikian tentu sebuah perguruan tinggi meraih akreditasi unggul itu tidak serta-merta melalui perjalanan yang panjang. Sedikit saya sampaikan kepada para peserta sosialisasi KIP dan KJMU pada hari ini, khususnya Anda sekalian yang nantinya menjatuhkan pilihan ke UHAMK, perlu mendapat informasi. Yang pertama, UHAMK ini sudah berdiri sampai hingga saat ini sejak 1957, berarti sudah 66 tahun. Jadi ini perguruan tinggi yang sudah berdiri sejak lama, 66 tahun. Ini sebuah perjalanan panjang. Sejak berdirinya UHAMK ini dulu memang diawali dengan perguruan tinggi pendidikan guru, ya namanya PTPG. Jadi tahun 1957 itu berdiri sebuah perguruan tinggi yang dinamakan Perguruan Tinggi Pendidikan. Saat itu UHAMK pada saat bernama PTPG Muhammadiyah ini itu memang sudah berkontribusi ditunjuk oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk menyiapkan calon-calon guru. Kita bisa bayangkan pada tahun 57 saat itu, kira-kira baru berapa belas kemerdekaan, UHAMK ini sudah ditunjuk, dipercaya oleh pemerintah untuk menyiapkan calon-calon guru. Dan guru-guru itu mengabdi tidak hanya di Jakarta, tapi juga harus mengabdi di luar Jakarta. Jadi inilah awal mula UHAMK yang dipercaya oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Selanjutnya UHAMK ini berkembang menjadilah yang namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya berkembang lagi menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, IKIP gitu ya, dulu namanya IKIP Muhammadiyah, dan terus berkembang, maka berkembang fakultas-fakultas non-pendidikan seperti Fakultas Teknik, yang sekarang kita beri nama Fakultas Teknologi Industri dan Informatik, ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Farmasi Sains, Fakultas Kedokteran, dan seterusnya. Tadi itu iklan-iklannya itu ya. Nanti sudah biro promosi perkenalkan. Jadi ada 9 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Saat ini karena UHAMK terakreditasi unggul, tentu
dinilai dari sisi satu dosen-dosennya. Ya, dosen-dosen UMK itu mayoritas tersertifikasi, yaitu dosen yang profesional, juga memiliki kualifikasi baik pendidikannya, misalnya doktor, dan mayoritas yang master itu sedang studi menjadi doktor, dan juga kepangkatannya. Nah, lalu tentu UMK ini kalau kita lihat di brosurnya, nah itu memang memiliki beberapa kampus yang semuanya mudah untuk diakses. Nah, singkat kata, UMK ini akreditasinya unggul, tentu akreditasi di prodinya itu mayoritas itu adalah sangat baik dan unggul. Itu nanti bisa menjadi pilihan-pilihan. Insya Allah, jika Ananda nanti bergabung dengan UMK, tentu UMK sangat memperhatikan ya bagaimana nanti lulusannya. Ya, sama-sama kita ketahui lulusan itu sekarang itu tidak sekedar memiliki hard skill-nya. Hard skill itu adalah ilmu intinya. Misalnya nanti kalau Ananda ini mengambil program studi ilmu kesehatan misalnya, memiliki keahlian ilmu kesehatan, tetapi itu tidak cukup. Maka harus dibekali juga yang namanya soft skill, keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, apakah itu keterampilan teknologi informasi maupun keterampilan bahasa dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi, di UMK juga memperhatikan dari kreativitas mahasiswa. Nah, ini penting karena bagian dari kreativitas itu mahasiswa perlu diwadahi sehingga berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini semua nanti akan UMK siapkan. Jadi singkat kata, saya mendoakan kalian semua nanti setelah disosialisasikan KIP dan KJMU dari narasumber, mungkin nanti yang KIP dari Bapak Dr. Muni, yang dari KJMU dari Ibu Dewi, tentu nanti akan clear ya, jelas. Dan tentunya saya mendoakan kalian semua mendapatkan kesempatan ini bergabung di UMK. Terima kasih. Mari kita buka acara sosialisasi KIP dan KJMU dengan tema Raih Masa Depanmu, lanjut kuliah menggunakan KIP dan KJMU dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat mengikuti program sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Gunawan Surya Putra-Ibu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang telah menyampaikan informasi mengenai UHAMKA dan sambutannya. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, tadi telah disampaikan oleh Rektor UHAMKA mengenai bagaimana asal-usul UHAMKA. Kemudian untuk saat ini, Alhamdulillah, UHAMKA sudah mencapai akreditasi unggul. Seperti itu. Dan diinformasikan untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi link absen, ada di room chat, teman-teman bisa cek setelah Bapak Ibu. Baik, selanjutnya meningkat akan ada penyampaian sosialisasi mengenai KJMU oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Lestari, MPD, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha P4OP atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan. Nah, baik kepada Ibu Dewi Lestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Profesor Dr. Gunawan Suryoputro MHum. Wakil Rektor 4 UHAMKA, Bapak Dr. Muhammad Dwi Fajri, MPD, Kepala Biro Promosi Admisi, Bapak Lukman Hidayat, Kepala Bagian Admisi, Bapak Sarjono, Kepala Bagian Promosi atau Promosi ya, Bapak Denny Indra Novenda. Dan senior saya, Bapak Dr. Muni Ika SPD MPD dari Puslabdik Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu dan adik-adik serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dari UPT P4OP Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang program bantuan sosial biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang ada di DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Saya izin, saya kirim materi dulu. Bapak Ibu, sudah terlihat materi saya? Adik-adik sekalian? Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Mas Yugo, sudah terlihat materi saya? Sudah Ibu, sudah jelas. Baik, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini adalah program strategis Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang ada di DKI Jakarta, di mana program ini dengan tujuan bahwasanya mahasiswa atau calon mahasiswa yang berasal dari DKI Jakarta yang memiliki potensi akademik bisa berprestasi atau mempunyai kesempatan belajar di perguruan tinggi. Bapak Ibu, adapun landasan hukumnya, ini sudah terlihat tidak ya Bapak Ibu? Bentar. Izin Bapak Ibu, saya kirim materinya ke siapa ya? Takutnya tidak terlihat di sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat kok Bu Dewi, terlihat jelas kayaknya. Oh ya, mohon maaf. Dasar hukum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini, awalnya kita ada program tersebut itu di tahun 2016. Sampai sekarang kita sudah mencapai sekitar 15.000 penerima KJMU yang dari PTN maupun dari PTS. Yang pertama dasar hukumnya yaitu di tahun 2020 kita ada Pergub nomor 97 tahun 2019. Mulai di tahun 2021 tahap 1 ini ada perubahan Pergub karena ada aspirasi masyarakat bahwasanya untuk KJMU ini diperpanjang masa semesternya untuk pengajuannya, yaitu menggunakan Pergub nomor 91 tahun 2020. Dan yang ketiga, mulai di tahap 2 kita juga ada perubahan Pergub, yaitu Pergub nomor 101 tahun 2021, yaitu tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Adapun tujuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini adalah yang pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Jadi kita mulai pembiayaannya di D3 sampai S1.
Keempat, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Persyaratan penerima KJMU ini ada dibagi dua. Yang pertama adalah persyaratan umum. Persyaratan umum ini terdiri, yang pertama adalah berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta. Kedua, terdaftar dalam DTKS daerah dan garis miring atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Yang ketiga, tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan garis miring atau APBD. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, bahwa persyaratan umum ini KJMU hanya untuk warga DKI. Domisili, KTP, dan KK-nya adalah DKI. Ini terdaftar dalam DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Kami, Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam mendata DTKS. Di sini, kami Dinas Pendidikan adalah sebagai pengguna data DTKS. Adik-adik, jika ingin mengajukan KJMU, maka salah satunya adalah adik-adik harus terdaftar sebagai keluarga tidak mampu yang ada di dalam DTKS. Jadi pendaftaran DTKS dapat dilakukan melalui kelurahan masing-masing. Ini biasanya Dinas Sosial membuka pendaftaran DTKS itu dalam 1 tahun 4 kali. Dia per triwulan pendaftarannya. Silakan adik-adik ketika sudah ada pembukaan atau pendataan DTKS, adik-adik bisa menghubungi kelurahan masing-masing. Biasanya di sini Dinas Sosial ada infografis terkait pendataan DTKS. Kalau tidak ada infografis pun, silakan adik-adik untuk lebih jelasnya bisa menghubungi kelurahan masing-masing terkait DTKS. Atau selain di kelurahan, ada yang namanya UPT terkait DTKS ini adalah UPT Pusdatin Kesos Dinas Sosial. Nah, mereka lah yang mengolah, mendata terkait keluarga tidak mampu yang termasuk dalam DTKS. Setelah adik-adik daftar DTKS melalui kelurahan, nanti diolah oleh Pusdatin Kesos. Nah, hasil DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos ini biasanya akan digunakan oleh kami, Dinas Pendidikan, ketika ada pendataan atau pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, berdasarkan data DTKS dari Pusdatin Kesos ini akan kami gunakan ketika adik-adik sudah terdaftar di Kemensos DTKS-nya. Selain terdaftar di Kemensos, adik-adik pun harus mendaftar ke sekolah asal SMA-nya. SMA, SMK, MA yang ada di DKI Jakarta. Nanti biasanya kami pendataan ini akan kami informasikan melalui infografis, website, atau Instagram kami. Silakan adik-adik bisa memantau website kami di kjpjakarta.go.id, Instagram, atau website Pemprov DKI Jakarta terkait DTKS. Selain DTKS, kami juga menerima dari warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Ini adalah anak panti yang ada di wilayah DKI Jakarta. Silakan adik-adik yang ada mereka yang tinggal di panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta ketika sudah diterima di kampus perguruan tinggi swasta atau negeri khususnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini dia program studinya teman-teman. Yang pertama kami ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk program studinya ada bimbingan dan konseling, ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan juga ada pendidikan profesi guru, Bapak Ibu. Dan untuk fakultas selanjutnya ini ada Fakultas Ekonomi Bisnis. Untuk program studinya ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi Islam, perpajakan D3, dan akuntansi D3. Selanjutnya ada Fakultas Teknik,
Di sini sudah berganti nama Bapak Ibu menjadi Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Yang pertama untuk program studinya ada Teknik Informatika, lalu yang kedua ada Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan yang terakhir ini program studinya terbaru untuk tahun ini ada Sistem dan Teknologi Informasi. Lalu selanjutnya ada Fakultas Farmasi dan Sains, untuk program studinya ada Farmasi, ada analis kesehatan, dan juga ada pendidikan profesi apoteker. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan program studi ilmu komunikasi, dan juga Fakultas Agama Islam dengan program studi pendidikan agama Islam, perbankan syariah, dan juga pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi kesehatan masyarakat, dan yang kedua ada ilmu gizi. Lalu yang selanjutnya ada Fakultas Psikologi dengan program studi psikologi, dan yang terakhir ada Fakultas Kedokteran dengan program studi kedokteran, teknik kardiovaskuler, dan profesi dokter. Nah, selanjutnya untuk S2, ini khusus untuk Bapak Ibu yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2-nya, teman-teman, dan Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Di sini ada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Yang kedua ada manajemen, ada administrasi pendidikan, ada ilmu kesehatan masyarakat, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan dasar, pendidikan matematika, dan ada ilmu farmasi. Nah, selanjutnya untuk program studi S3, ini ada program studinya pendidikan bahasa Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini ada regular B, teman-teman semua. Jadi, teman-teman yang ingin kuliah sambil kerja, itu tidak perlu khawatir, karena UHAMKA menyediakan kelas regular B atau kelas karyawan. Untuk program studinya ini, tidak semua fakultas, hanya ada 3 fakultas. Yang pertama ada FTII, itu ada Teknik Informatika, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Kalau untuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, itu ada program studi Ilmu Komunikasi. Dan Fakultas Ekonomi Bisnis, ada program studinya Akuntansi S1, Manajemen S1, Perpajakan D3, dan Ekonomi Islam S1. Untuk regular B ini atau kelas karyawan, waktunya sangat fleksibel, blended learning, teman-teman. Jadi ada online, ada offline. Kalau untuk online, kelasnya itu di malam hari, dari jam 18.00 sampai jam 21.00. Kalau untuk kelas offline-nya dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, teman-teman. Itu di hari Sabtu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi juga Bapak Profesor Dr. Gunawan Setioputro juga sudah sounding kalau UHAMKA sudah terakreditasi unggul. Nah, untuk akreditasi unggul ini, teman-teman bisa menjadi cerminan kualitas pendidikan untuk persyaratan bekerja dan juga untuk menjadi standar pendidikan teman-teman, dan juga bisa mampu bersaing. Jadi nanti biasanya saat ingin melamar kerja itu memang menjadi salah satu penilaian teman-teman saat nanti teman-teman memilih kerja di instansi pemerintah atau di swasta, teman-teman, seperti itu. Dan selain itu, selain universitasnya yang sudah terakreditasi unggul, didukung juga dengan beberapa program studi lainnya nih. Di sini ada Fakultas Keguruan dan Pendidikan, ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, dan juga ada Fakultas Psikologi. Nah, ini adalah program studi yang bisa digunakan untuk mendaftar KJMU. Jadi tadi Ibu Dewi sudah memberikan informasi untuk KJMU bisa digunakan program studi yang sudah terakreditasi atau unggul. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar KJMU ini bisa difoto atau di screenshot, silakan nanti bisa langsung mendaftar di UHAMKA seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah biayanya. Biaya kuliah di UHAMKA. Nah, kalau untuk di UHAMKA ini kami ada 3 komponen biaya, teman-teman. Yang pertama ada BPP. BPP itu setara dengan uang hidup. Saat ini sistemnya sudah bisa dicicil sampai semester 3.
Lalu yang selanjutnya ada BOP atau uang semesternya. Dan untuk SKS-nya diusahakan biayanya per SKS. Jadi di semester 1, 2, dan 3 yang dibayarkan itu ada BPP ditambah BOP ditambah dengan SKS. Nanti di semester 4 dan selanjutnya cukup membayar BOP dan SKS-nya aja teman-teman. Nah, untuk biayanya ini menurut teman-teman? Menurut teman-teman biaya di UHAMKA ini murah atau mahal nih teman-teman? Terjangkau ya, Kak? Terjangkau, iya betul. Nah, ini untuk Fakultas Keguruan, ada Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga ada Fakultas Teknologi Industri dan Informatika untuk biayanya. Dan ini untuk biaya Fakultas Farmasi dan Sains, ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran. Ini teman-teman bisa screenshot atau difoto, atau nanti kami kirimkan soft file-nya di chat grup ya teman-teman ya. Nah, ini untuk biaya kelas B atau kelas karyawan. Nah, ini dia teman-teman. Potongan biaya di UHAMKA. Jadi kalau untuk potongan biaya itu kami menyediakan dari 30% sampai 15%. Kak, di sini waktunya cuma sampai bulan Juni doang nih, Kak. Sedangkan kita sudah masuk Juli. Potongannya seperti apa, Kak? Ini. Tapi untuk saat ini, UHAMKA memberikan kebijakan potongan 30% berlaku hingga bulan Agustus, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan potongan 30% ini apabila teman-teman melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran daftar ulang sebelum tanggal 30 Agustus. Dengan syarat dan ketentuan tidak berlaku untuk prodi kedokteran dan tidak berlaku untuk kelas reguler B, teman-teman. Nah, ini dia selanjutnya ada beasiswa UHAMKA. Kami menyediakan 2 jenis beasiswa. Yang pertama ini ada beasiswa kader berprestasi, potongannya 50%. Ini khusus untuk lulusan Muhammadiyah, teman-teman. Dan untuk pengajuannya nanti di semester 2 menggunakan IPK minimal 3,25, dipotongnya dari semester 2 sampai semester 8 apabila teman-teman bisa mempertahankan IPK-nya minimal 3,25 tiap semester, seperti itu. Dan selanjutnya untuk beasiswa berprestasi, ini potongannya 30% dari BOP. Sama teman-teman, ini dipotongnya dari semester 2 sampai semester 8. Apabila bisa mempertahankan IPK-nya minimal 3,0. Dan pengajuannya juga nanti di semester 2 menggunakan IPK minimal 3,0. Nah, ini dia ada voucher. Voucher gratis untuk biaya formulirnya, formulir pendaftaran. Jadi teman-teman coba dicek emailnya atau di WA, biasanya kami ada blasting email, ada blasting WA juga. Silakan dicek emailnya, siapa tahu teman-teman adalah siswa-siswi yang beruntung untuk mendapatkan voucher gratis biaya pendaftaran. Nanti teman-teman apabila mendapatkan voucher tersebut, silakan teman-teman isi vouchernya, di situ ada nama, nomor telepon, sama email. Silahkan dibawa ke UHAMKA, atau nanti bisa difotokan saja kalau sudah diisi, dikirim ke salah satu admin UHAMKA, teman-teman. Gitu. Di sini teman-teman ada yang dapat nggak ya? Kira-kira? Nanti dicek ya emailnya ya. Oke, selanjutnya beasiswa eksternal UHAMKA. Kami juga menyediakan KJP atau KJMU dan juga KIP kuliah di UHAMKA. Kalau untuk KJP itu pendaftarannya, silahkan mendaftar di program studi yang sudah terakreditasi A, lalu teman-teman bisa membawa bukti bahwa teman-teman sudah diterima di UHAMKA ke sekolah asal untuk memenuhi persyaratan penerimaan KJMU-nya, teman-teman. Nah, kalau untuk KIP kuliah, tadi Pak Muni juga sudah informasikan bahwa KIP kuliah itu mendaftarnya di websitenya, di www.kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nanti setelah itu, setelah terverifikasi, teman-teman bisa melakukan pemberkasan ke UHAMKA. Nanti di UHAMKA akan diseleksi untuk berkasnya dan ada untuk tes wawancaranya, teman-teman semua.
Gitu. Nah, untuk kotanya juga sangat terbatas untuk penerimaan KIP kuliahnya. Nah, ini dia. Kalau untuk UHAMKA kami bekerja sama di dalam negeri dan di luar negeri. Yang pertama ada instansi pemerintah, yang kedua ada perusahaan, dan yang ketiga ada rumah sakit. Dan di luar negeri kami juga bekerja sama di negara Asia, negara Australia, dan negara Eropa. Nah, ini dia ada Fakultas Kedokteran UHAMKA, teman-teman. Di sini untuk gedung Fakultas Kedokteran itu terletak di Jalan Raden Patah, Parung Serap, Ciledug, Tangerang, Banten. Dan di sini kami juga sudah tersedia lab khusus untuk praktik kedokterannya, teman-teman. Untuk mendaftar kedokteran itu maksimal usianya 21 tahun, teman-teman. Nah, ini salah satu gambaran ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat semuanya. Dan selanjutnya kegiatan mahasiswa UHAMKA. Kalau di layar teman-teman bisa lihat di sini ada pencaksilat, ada seni tari, dan di sampingnya juga sudah ada beberapa kejuaraan yang sudah diraih oleh mahasiswa UHAMKA. Nah, ini dia gambaran gedung-gedung di UHAMKA. Di sini tergambar ada 8 gedung ya teman-teman. Yang pertama itu gedung A, terletak di Jalan Limau 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di gedung A itu ada program studi ilmu komunikasi, ada fakultas agama Islam, ada psikologi, dan juga ada fakultas ilmu kesehatan untuk di gedung A. Kalau untuk gedung B itu di Jalan Tanah Merdeka Kampung Rambutan Pasar Rebo Jakarta Timur, itu gedung untuk fakultas keguruan, teman-teman. Nah, yang gedung C ini, Jalan Delima, Perumnas Klender, ini adalah gedung Fakultas Farmasi dan Sains, teman-teman. Nah, yang untuk gedung D itu di Jalan Gandaria Kramat Pela Kebayoran Baru, itu adalah gedung Neuroscience, teman-teman. Dan yang selanjutnya ada gedung E, itu di Jalan Raya Bogor, itu adalah gedung Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan yang selanjutnya gedung F, ini di Jalan Tanah Merdeka Kampung Rambutan, itu adalah Fakultas Teknik, teman-teman. Dan selanjutnya kampus G, itu adalah gedung Pasca Sarjana. Dan yang selanjutnya, yang terakhir di Parung Serap, itu adalah gedung kedokteran di gedung H. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan lewat Pasar Rebo, biasanya di flyover sebelah kiri itu akan terlihat gedung E, itu Fakultas Ekonomi Bisnis. Nanti di kedalamnya lagi, di jalan Tanah Merdeka, itu akan masuk keguruan. Seperti itu. Jadi memang gedung-gedung UHAMKA itu tersebar sangat strategis di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, ini dia selanjutnya fasilitas UHAMKA. Kami menyediakan lapangan futsal, ada lab terpadu, ada lab PAUD, ada apotik, ada rusunawa juga teman-teman, dan poliklinik teman-teman. Jadi kalau misalkan memang dirasa teman-teman dan Bapak Ibu gurunya merasa UHAMKA tuh jauh ya dari rumah teman-teman gitu. Kami menyediakan rusunawa, teman-teman. Nggak perlu khawatir, karena ini sangat strategis, masih di wilayah kampus UHAMKA, dan memang biayanya sangat terjangkau. Nah, ini dia alur pendaftaran UHAMKA, teman-teman. Untuk pendaftarannya bisa online, bisa offline. Kalau untuk offline, teman-teman silahkan datang ke kampus UHAMKA terdekat, dengan membawa berkas, ada ijazah. Kalau misalkan memang belum ada ijazah, bisa menggunakan SKL. Ada rapor di semester 5 atau 6, fotokopi KK, fotokopi KTP, akte kelahiran, itu sudah bisa mendaftar di UHAMKA. Dan khusus untuk ilmu gizi, farmasi, kedokteran, analisis kesehatan, dan teknik kardiovaskuler, itu dibutuhkan untuk keterangan surat tidak buta warna, teman-teman. Gitu. Jadi nanti bisa langsung daftar di UHAMKA, silahkan datang aja ke gedung yang terdekat dari rumah teman-teman semuanya. Dan untuk pendaftaran online, di sini teman-teman bisa kunjungi websitenya di pmb.uhamka.ac.id. Ini saya tunjukkan untuk caranya. Nanti tampilannya akan seperti ini.
untuk pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa memilih, teman-teman misalkan minatnya di S1, teman-teman bisa klik regular D3 atau D4 atau S1, silahkan diklik. Tapi sebelum itu teman-teman harus daftar terlebih dahulu, mendaftar untuk mempunyai akun pendaftaran. Gitu. Jadi silahkan klik daftar. Nanti selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Silahkan teman-teman bisa mengisi form registrasi dengan mengisi nick, nama lengkap, alamat email, nomor handphone, dan nanti juga dimintakan untuk mengisi password dan konfirmasi passwordnya teman-teman. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Teman-teman akan diminta untuk verifikasi email. Silakan nanti teman-teman bisa buka email teman-teman semuanya. Nanti akan ada chat email masuk seperti ini. Diminta untuk klik website verifikasi pada email yang masuk. Nanti tampilannya akan seperti ini setelah diklik. Jadi ada tulisannya email sudah terverifikasi. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa masukkan email dan password untuk login ke akun teman-teman masing-masing. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman selanjutnya bisa langsung pilih booking pendaftarannya. Klik booking pendaftaran. Setelah itu, teman-teman bisa pilih nih, mau daftar apa? Misalkan regular D3 atau D4 atau S1, silahkan diklik. Atau mau kedokteran, selanjutnya langsung bisa diklik. Nanti akan keluar, kalau di sini contohnya mendaftar di regular D3, D4, atau S1 ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman diminta untuk mengisi data lagi. Ada nick, nama lengkap, alamat email, nomor handphone. Nomor handphonenya ini harus nomor handphone teman-teman semuanya yang aktif WA. Diisi juga tempat lahirnya dan tanggal lahir. Untuk saat ini kami UHAMKA sudah masuk gelombang 4 teman-teman sampai tanggal 30 September. Jadi nanti akan tampilannya gelombangnya gelombang 4 dan statusnya nanti masih status wajib tes. Tapi kalau saat ini UHAMKA memberikan kebijakan bebas tes untuk seluruh program studi kecuali ilmu gizi itu wajib tes, farmasi wajib tes, analis kesehatan wajib tes, dan juga ada kedokteran yang wajib tes. Dan selanjutnya kalau sudah teman-teman sudah grid nomor registrasi, tampilannya akan seperti ini, akan ada nomor registrasinya, dan teman-teman sudah bisa langsung untuk menghubungi call center UHAMKA nih teman-teman, untuk verifikasi datanya. Jadi nanti akan ada untuk admin UHAMKA akan memberikan format registrasi kembali untuk mengisikan data yang lebih lengkap lagi. Di sini ada alamat rumah, ada juga asal sekolah, dan nama ibu kandung. Di situ nanti tertera, jadi teman-teman bisa dibantu oleh admin UHAMKA, atau setelah keluar nomor registrasi, teman-teman bisa langsung datang ke kampus terdekat UHAMKA. Seperti itu. Dan di sini akan diminta untuk melakukan pembayaran formulir. Di atas pojok kanan itu akan ada yang namanya kartu pembayaran. Silakan teman-teman download. Nanti akan keluar tagihan pembayaran formulir sebesar 100.000. Setelah itu ada juga kode virtual account yang masing-masing dibayarkan sesuai dengan kode virtual account-nya. Jadi setelah melakukan pembayaran, nanti yang akan keluar adalah nama kakak yang terdaftar di UHAMKA. Setelah itu untuk bukti transfernya bisa dikirimkan ke nomor telepon yang tertera, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah rank tahun 2023. Nah, UHAMKA ini masuk urutan kedua kampus terbaik di DKI Jakarta, teman-teman, saat ini. Dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka juga telah meraih peringkat 1 Universitas Islam terbaik se-Indonesia, dan peringkat 1 juga untuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah terbaik se-Indonesia, dan juga peringkat 1 untuk perguruan tinggi Islam terbaik se-DKI Jakarta, dan seterusnya itu ada peringkat 2 perguruan tinggi terbaik se-DKI Jakarta, peringkat 22 untuk perguruan tinggi terbaik se-Indonesia, dan peringkat 9 perguruan tinggi Islam terbaik sedunia, teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman informasi seputar UHAMKA. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan nanti dibantu oleh Kak Yugo untuk moderator pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Silahkan. Terima kasih Kak Yugo. Ya, Kak Yugo. Ya, baik. Terima kasih Kak Lalal atas pemaparan dan penjelasan mengenai informasi UHAMKA ya. Jadi teman-teman ini udah mungkin nggak perlu lagu lagi nih. Kalau misalkan mau mendaftar di PTS perguruan tinggi swasta yang memang udah terakreditasi unggul, itu bisa pilih UHAMKA. Dan tersedia juga tadi ya kayak beasiswa-beasiswanya dan akan ada beasiswa lagi setelah nanti menjalani masuk perkuliahan. Kayak gitu. Itu hanya sedikit beasiswa, tapi kita sebenarnya ketika udah masuk perkuliahan akan lebih banyak beasiswa lagi ya. Kayak gitu. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman atau Bapak Ibu guru, serta peserta yang ingin bertanya mengenai KIP, KJMU, ataupun seputar UHAMKA, itu bisa ditanyakan di forum ini. Yang ingin bertanya boleh raise hand, nanti bergantian untuk masing-masing penanya. Baik, ada dari Ibu Upik Farida dari SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait sama KJMU. Karena memang di sekolah saya, di kami, di SMA Muhammadiyah itu banyak siswa yang penerima KJP+. Itu juga banyak siswa kami yang kuliah baik di UNJ dan di luar kota itu menerima KJMU. Yes, kemudian ada masalah yang saat ini ada siswa kami yang di swasta atau tiba-tiba di-stop dengan alasan bahwa dia tidak terdata. Ya, lalu saya menanya kepada Ibu Dewi ya tentang ini. Kemudian yang kedua tadi sudah tanya di kolom chat. Terima kasih Bu Dewi. Kami juga ada siswa kami yang bertanya di kelas 3 ini Bu ya. Itu dia KJP plusnya itu berdasarkan dari KPJ, Kartu Pekerja Jakarta. Orang tuanya KPJ. Apakah bisa melanjutkan ke KJMU? Ya, begitu juga dengan KIP. Di kami juga sekolah kami itu ada siswa, tidak semua ya, beberapa. Itu double Bu, ada yang dapat KIP plus KJP. Nah, maksud saya adalah apakah maksudnya kita tentu di dalam KIP kuliah ataupun KJMU itu tidak boleh double ya Bu ya. Tapi ketika dalam pemilihan anak tanya mana Bu yang lebih mudah gitu menerima. Dan alhamdulillah tahun kemarin ya tahun ajaran ini ada siswa kami di UHAMKA jurusan gizi di UHAMKA alhamdulillah sudah mendapatkan KJMU. Terima kasih UHAMKA telah membantu siswa kami. Jadi atas nama saya lupa namanya itu dapat KJMU di UHAMKA. Jadi yang saya tanyakan tadi adalah ke masalah di TKS itu bermasalah di apakah ya tadi sudah dijawab bahwa kita harus daftar. Nah, saya juga sudah tanyakan ke orang tuanya, dia sudah daftar udah tanya ke sekolahan. Ya, tapi masih belum dapat jawaban yang pasti. Ketika dia tanya ke P4 katanya tidak bisa melalui KPJ. Itu saja sih yang saya tanyakan baik melalui untuk yang KIP maupun KJMU. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upik kepada narasumber Ibu Dewi Lestari. Mungkin bisa. Baik, terima kasih Mas Yugo dan Bu Upi ya. Terkait pertanyaan pertama KJMU untuk kartu pekerja ya, penerima KJP Plus dari kartu pekerja atau KBJ. Di Pergub KJP memang itu ada data untuk persyaratan penerima KJP, salah satunya adalah dari kartu pekerja, dari Jaklingko, Bisu, anak panti, disabilitas. Tapi khusus untuk KJMU, kami mempersyaratkan hanya 3 tadi yang persyaratan umum.
domisili, KTP, dan kakak itu DKI. Yang kedua terdaftar di DTKS daerah atau DTKS Kemensos atau warga binaan panti sosial milik DKI Jakarta. Sehingga penerima KJP yang berasal dari KPJ ini harus terdaftar dulu di DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos yang diberikan kepada kami dari Pusdatin Kesos Dinas Sosial. Jika penerima KJP ini dari KPJ ternyata belum terdaftar di DTKS, maka tidak bisa ditetapkan sebagai penerima KJMU. Sehingga Bapak Ibu silakan diinformasikan kepada penerima KJP yang sekarang misalkan di tahun 2023 ini dia ditetapkan, atau di tahun 2022 ditetapkan sebagai penerima KJP. Nah, setelah lulus mereka akan daftar KJMU. Pastikan dulu bahwa mereka sudah terdaftar di DTKS. Kalau sudah terdaftar di DTKS, ini kan ada pendaftaran. Nah, pendaftaran DTKS ini tidak langsung Bapak Ibu langsung ditetapkan oleh Kemensos. Ini ada beberapa proses berdasarkan info dari Dinas Sosial. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika daftar DTKS melalui kelurahan atau secara online. Ini sekitar, kalau kita cek di websitenya dtksjakarta.go.id, itu ada proses pendaftaran, pengolahan, muskel, gitu, sampai ditetapkan menjadi DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos. Sehingga waktunya agak lama, paling cepat informasinya 6 bulan akan ditetapkan oleh Kemensos karena ada beberapa tahap ini. Nah, untuk pertanyaan penerima KJP secara aturan memang belum ditetapkan, Bu. Boleh mereka menerima bantuan lain seperti KIP atau PIP yang dari kementerian. Sehingga di sekolah SD, SMP, SMA ini masih banyak ada yang double. Double itu nggak masalah karena di Pergub kami silakan untuk menerima bantuan yang lain kecuali KJMU. KJMU ini tidak bisa menerima double, harus pilih salah satu, mau KJMU atau KIP kuliah. Ketika pendataan, kalau tidak salah tadi disebutkan bahwa KIP kuliah itu mulai di Februari ya Bapak Ibu, mulai dari sekolah. Masih mereka di kelas 12 SMA semester akhir. Nah, ini biasanya kalau mereka sudah daftar dan ditetapkan sebagai KIP kuliah, ini berlaku nanti kalau mereka sudah diterima ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu, diterima di kampus baik PTN atau PTS yang memang ada KIP kuliahnya. Kalau kami ini hanya ketika mereka sudah terdaftar di PTN atau PTS. Jadi ketika pendataan pun kami buka di bulan Maret April. Nah, ini setelah mereka masuk dulu ke perguruan tinggi. Ketika mereka diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kalau untuk yang tahap 2 ya Bu, ini tahap 2 tadi. Tahap 2 itu kita mulainya di September Oktober. Nah, ini biasanya kita lihat dulu anak tersebut sudah masuk di perguruan tinggi negeri maupun swasta, silahkan daftar KJMU-nya ya sesuai dengan jadwal yang nanti biasanya kami infokan melalui infografis website atau Instagram terkait pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2023. Nah, ini ketika sudah memang keterima, jangan lupa peserta didik harus terdaftar dulu di DTKS. Walaupun dia penerima KJP, tapi ternyata dari kartu pekerja atau kartu Jaklingko, mereka tetap harus daftar DTKS. Mereka tetap harus ditetapkan DTKS-nya oleh Kemensos sebagai keluarga tidak mampu. Nah, ini yang setelah mereka ditetapkan oleh Kemensos, daftar KJMU, ternyata sudah ada di DTKS-nya, maka lanjut sebagai calon penerima KJMU. Tapi kalau tidak ada di DTKS, maka biasanya tidak ditetapkan sebagai penerima KJMU sampai menunggu ditetapkannya DTKS. Sehingga ketika mahasiswa semester 1 dia daftar KJMU, ternyata DTKS-nya belum ada, maka tidak ditetapkan. Tapi ditunggu oleh kami sampai semester 4. Jadi semester 1 tidak dapat, semester 2 dicoba lagi apakah sudah ada tetapan DTKS-nya, semester 3 sampai semester 4. Nah, ini untuk terkait penetapan DTKS-nya, Bapak Ibu atau adik-adik bisa tanya ke Pusdatin Kesos Dinas Sosial. Ini kantornya ada di Gedung Jamsostek di daerah Gunung Sahari. Silakan Bapak Ibu, atau kalau memang tidak mau datang ke Pusdatin, Bapak Ibu bisa cek di
websitenya dtksjakarta.go.id. Itu Bapak Ibu bisa ngecek nik anak saya atau nik saya ada tidak di DTKS. Kalau sudah ada, itu bisa ada lagi juga di website yang lainnya, itu bisa dicek juga terdaftar atau tidak. Karena biasanya ada penetapan DTKS, tapi ternyata di Pusdaknya tidak ada. Nah, terus yang ketiga tadi, Bapak Ibu mungkin ke peserta didik diinformasikan kembali memilih mana KJP KJMU, bisa dihitung-hitung lah gitu. Kalau kami 9 juta itu khusus untuk yang per semester. Jadi kalau UKT-nya 9 juta, maka uang 9 juta itu ya khusus untuk UKT, sehingga biaya personalnya tidak bisa diterima. Tapi kalau di KIP kuliah ini sudah bebas biaya UKT, tapi tetap juga punya untuk biaya personalnya. Sehingga kalau besar biaya UKT-nya itu lebih baik memilih KIP kuliah. Karena sudah terakomodir, sudah gratis gitu, untuk itu tidak ditagihkan. Nah, tapi masih terdapat UKT. Tapi kalau di kami, di KJMU, 9 juta itu dilihat dulu UKT-nya. Kalau UKT-nya 9 juta, maka penerima tidak dapat menerima biaya personal. Tapi kalau UKT-nya 4 juta, masih ada sisa untuk biaya personal sekitar 5 juta. Mungkin cukup sekian dari saya, Mas Yugo. Ada yang belum dijawab apa belum ya? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi Lestari. Sudah jelas ya Ibu Pik ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi udah ada yang resen juga. Kak Hana mungkin bisa on cam dan di unmute. Kak Hana. Oke, kayaknya nggak ada jawaban ya. Mungkin kita lempar ke penanya lain. Yang di room chat nanti setelah ada yang resen, baru nanti kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berada di room chat ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa di resen. Oke, yang ada resen yaitu Kak Algifari Arif Nurwangsa. Ya, silakan Kak Algifari. Baik, terima kasih Kak Yogo. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon apakah suara saya terdengar? Jelas, Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi di sini saya ada 2 pertanyaan ya Kak. Jadi untuk budaya perihal KJMU. Jadi kalau untuk tadi kan kalau untuk KIP itu kan ada kuotanya ya. Sedangkan kalau untuk KJMU sendiri itu ada kuotanya tidak Bu? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua untuk mengenai KIP. Tadi saya masih belum paham yang untuk mengenai daerah klaster itu maksudnya gimana ya Pak? Mungkin boleh dijelas ulangi lagi Pak. Itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Gifari mungkin sumber untuk tip kuliah tadi dari Mbak Muni ya, Bu Dewi. Silahkan. Siapa dulu? Bu Dewi dulu atau saya dulu? Boleh saya dulu Boleh ya, Pak? dari Mbak Muni dulu ya. Terkait dengan klaster itu tadi memang kita jadi biaya hidup KIP kuliah itu kan kita kalau tahun 2020 kan kita sama tuh ya kan, semua daerah sama aja. Nah kalau tahun 2020 mulai tahun 2021 dan sampai tahun 2023 ini itu kita klaster berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten kota gitu. Jadi tergantung letak kampusnya sekarang. Misal kalau kuliah di UHAMKA itu kan letaknya di Jakarta. Kalau di Jakarta maka biaya hidupnya per bulan itu 1,4. Contoh misalnya saya sebut lagi nih, misalnya kuliahnya di Aceh, misalnya di Unsia, contoh ya. Itu nanti biaya hidupnya berdasarkan harga indeks kemahalan di Aceh gitu, dan itu berdasarkan SK Kapus Labi, kita sudah punya SK tersendiri, namun dasar hitungan itu adalah berdasarkan indeks kemahalan hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Itu sih Mas dari saya terkait dengan KIP kuliah. Baik, Mas Hugo, sedangkan untuk yang kuota di KJMU ini kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Jadi setiap kita ada program tersebut sesuai dengan rancangan anggaran yang pertama kita sediakan. Jadi kuotanya itu saja. Silakan adik-adik kalau misalkan mau mendaftar KJMU, memang per sekolah tidak kita kuotakan. Tapi nanti ketika akhirnya kita sesuaikan dengan anggaran yang sudah kami rancang sebelumnya. Boleh bertanya lagi Kak Yugo? Silakan Kak. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Berarti sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah ya Bu. Terus sama untuk yang KIP itu tadi kan ada untuk biaya yang berdasarkan akreditasi prodi dengan daerah klaster itu maksudnya kita dapat dua-duanya atau salah satunya Pak gitu untuk kamu nih. Oh ya, dapat pasti. Jadi kan KIP kuliah itu kan Mm-mm. dapat itu Mas, KIP kuliah itu dapat biaya pendidikan dan dapat biaya hidup gitu kan. Tapi kalau biaya pendidikan itu langsung kita berikan kepada perguruan tinggi Mas. Jadi bukan ke rekeningnya penerima. Memang beda dengan KJMU. Kalau KJMU kan langsung satu kali, bisa tadi Bu Dewi ceritakan 9 juta gitu kan. 9 juta kan Bu Dewi langsung serahkan ke penerima tuh. Nanti dari penerima langsung menyerahkan ke kampus. Begitu ya Bu Dewi ya? Benar ya? Atau sekarang ada perubahan kebijakan? Diserahkan Iya kepada Pak. itu Ya ya. Nah, kalau UKT-nya ditangguhkan, maka akan dana UKT yang dari rekening penerima akan kami kirim ke kampus. ya Tapi kalau gitu. kampusnya tidak menangguhkan secara mandiri, maka mahasiswanya bayar sendiri Pak. Tapi memang Jadi, benar kata Pak Dika bahwasanya dana KJMU yang 9 juta itu masuk dulu ke rekening penerima. Jika kampusnya UKT-nya penangguhan, maka uang UKT-nya tersebut akan kami transfer ke rekening kampus. Tapi ternyata kalau kampusnya tidak menangguhkan, maka mahasiswa secara mandiri bayar ke kampusnya masing-masing. gitu ya Mas ya. Jadi KIP kuliah begitu. Jadi kita biaya pendidikan kita transfer ke rekening perguruan tinggi. Jadi nggak usah nanya ini biaya pendidikan saya gimana nih, kita langsung transfer ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi sudah menetapkan berapa besaran biaya pendidikannya, itu kita bayarkan berdasarkan itu tadi ya, akreditasi tadi itu, dan itu at cost gitu. Jadi tadi Bu Dewi sudah menyampaikan, membantu menjelaskan terkait dengan biaya terkait dengan bantuan biaya pendidikan itu, UKT-nya kita sudah tanggung semua di sana gitu ya. Jadi tidak ada lagi biaya-biaya lain gitu. Nah, kalau untuk biaya hidupnya, kalau seperti nanti kuliah di UHAMKA berarti 1,4 kali 6 semester Mas. Kita transfer satu kali itu selama 6 bulan, berarti 1,4 kali 6 bulan berarti 8,4 ya. Jadi nanti dia dapat biaya hidup 8,4 untuk biaya hidupnya. Tapi nanti untuk biaya pendidikannya terserah berapa besaran biaya pendidikannya yang diajukan ke Puslabdik, tentunya sesuai dengan persyaratan di kami ya, misalnya dia akreditasinya apa gitu kan. Terus nanti kita adalah tata cara perhitungan untuk besaran biaya pendidikannya. Namun kalau di KIP kuliah Mas sudah tadi Bu Dewi sudah menyampaikan juga gratis. Pokoknya kalau sudah yang penting masuk ke komponen biaya pendidikan sudah kita sudah termasuklah dalam komponen biaya pendidikan KIP kuliah. Itu sih Mas ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Muni dan Bu Dewi. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih ke Residensial Faris. Sebelumnya kita pindah ke grup chat dulu. Ini ada yang bertanya, kalau di UHAMKA tuh yang bisa mendaftar KJMU tuh program studi apa aja sih Kak? Gitu. Coba mungkin Kak Lala bisa dipaparkan dan jelaskan program studi mana aja nih yang bisa teman-teman daftar melalui KJMU. Kayak gitu. Oke, kalau untuk pendaftaran KJMU ya Kak Yugo. Pendaftaran KJMU untuk program studinya apa aja? Betul. Ini saya share screen ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa foto, disimpan, nanti bisa langsung daftar di UHAMKA. Sebentar. Oke.
Nah, ini dia. Sudah terlihat belum? Sudah. Nah, ini dia teman-teman yang program studi yang sudah bisa mendaftar menggunakan KJMU. Silahkan difoto, boleh. Oke, sudah ya Kak Yugo? Sudah cukup jelas Kak Yugo? Sudah Kak, sudah terwakilkan kayaknya nih yang di room chat. Baik, terima kasih. Oke, itu yang tadi Kak Hana tadi baru itu tuh baru ini Kak, nyebutin pertanyaannya di room chat. Untuk alur pendaftaran KJMU itu pertama ke sekolah dulu atau kampus dulu? Kalau untuk alur pendaftarannya itu bisa langsung ke kampus dulu teman-teman, memilih program studinya terlebih dahulu. Nanti selanjutnya itu bisa langsung ke sekolah asal untuk menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran KJMU. Betul ya Ibu Dwi? Untuk KJMU-nya seperti itu. Iya Mbak, jadi keterima dulu. Diterima dulu di perguruan tinggi swasta UHAMKA. Setelah itu baru ketika dibuka pendataan KJMU, silakan teman-teman atau adik-adik bisa daftar ke sekolah asal SMA, SMK atau MA yang ada di DKI Jakarta. Sebenarnya kita sudah mau seperti KIP kuliah, tapi sedang proses sekarang. Jadi saat ini silakan kalau misalkan memang KJMU sudah dibuka pendataannya untuk daftar langsung ke sekolah asal SMA, SMK, dan MA yang ada di DKI Jakarta. Demikian Kak. Seperti itu Kak Yugo. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Lala dan Ibu Dewi. Selanjutnya Kak Rasyadani, silakan Kak, ingin bertanya. Ya baik. Saya izin bertanya untuk KIP kuliah. Kan di websitenya ada pedomannya itu dari persyaratan ekonomi itu kan dari pemilih KIP sebelumnya terdata DTKS, P3KS sama dari panti sosial. Untuk yang kelima itu kan dibuktikan penghasilan 4 juta dari gabungan kotor atau SKTM kelurahan. Bagaimana jika salah satu calon mahasiswa itu dia belum terdata DTKS? Dia kan sedang pengajuan tadi prosesnya panjang sekitar 6 bulan. Apakah dia masih bisa untuk mencoba untuk mendaftar KIP dari poin yang kelima gitu dari pernyataan penghasilan sama SKTM? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua di webnya juga di pedomannya itu ada perbedaan KIP dengan 2020 dengan 2023 itu ada dua skema, skema yang mendapatkan biaya pendidikan, biaya hidup atau biaya pendidikan aja. Itu apakah terjadi di 2023 atau tetap sama mendapatkan dua biaya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Romi. Baik. Yang pertama terkait dengan persyaratan. Jadi KIP kuliah itu mahasiswa untuk persyaratannya itu sebetulnya bukan dan jadi atau. Jadi ber-KIP atau terus terdata dalam DTKS atau terdata dalam P3K atau dalam panti asuhan atau berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi salah satu saja dari situ itu bisa masuk untuk mendaftar KIP kuliah. Hanya saja memang kita punya prioritas tentunya. Jadi urutan juga itu menandakan juga prioritas. Jadi ber-KIP waktu SMA-nya, terus dalam DTKS gitu ya. Terus P3KE, panti asuhan gitu. Itu sebetulnya urutan prioritas. Tapi kalau untuk disampaikan apakah bisa mendaftar? Bisa, pasti bisa. Selagi memenuhi persyaratan. Salah satu dari persyaratan yang kita sampaikan itu bisa masuk. Terkait dengan KIP kuliah, jadi KIP kuliah itu ya kalau KIP kuliah dapat full nanti ya ada sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada biaya pendidikan, ada biaya hidup. Itu KIP kuliah. Memang di tahun 2023 ini ada skema baru gitu ya yang dimana kayak bantuan UKT gitu. Namun bantuan UKT yang kita bisa bantu hanya bantuan UKT-nya, namun itu akan bisa menjadi ongoing gitu sama dengan KIP kuliah. Tapi dia masuk kategori bantuan lain gitu ya, namanya bantuan biaya pendidikan. Jadi kalau bantuan KIP kuliah ya udah KIP kuliah itu dapat bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan. Itu sih Mas. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi kayak perluasan program lah gitu, perluasan program KIP kuliah Mas gitu. Tapi kalau KIP kuliah ya udah dapat bantuan biaya hidup, biaya pendidikan gitu.
Namun nanti akan ada skema bantuan baru yang kayak bantuan UKT lah gitu. Ya. Tuh Mas Yugo, sorry. Ya, baik. Terima kasih Pak Muni untuk penjelasannya. Baik. Untuk sesi terakhir kita ada 3 pertanyaan lagi. Silakan dibuka untuk mikrofonnya dan bisa on cam mungkin. Karena waktu kita terbatas juga. Silakan. Untuk 3 orang penanya terakhir sebelum kita tutup, silakan bisa reset. Oke, soalnya nanti akan ada penanya yang mungkin pertanyaannya terbaik ya, nanti dari Pak Muni dan Ibu Dewi memilih satu-satu ya untuk penanya terbaik, kayak gitu. Kalau memang nggak ada, yang resen ada nih, Kak Setiawan silakan. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang. Kalau untuk program KIP kuliah itu, jurusan yang dibuka untuk program KIP-nya itu dibuka untuk semua jurusan atau tergantung dari kewenangan kampusnya tuh Bang? Itu aja sih Bang. Baik, coba bisa diulang Kak pertanyaannya. Baik, untuk prodi yang dibuka dalam program KIP kuliah itu untuk semua prodi atau cuma beberapa gitu Bang? Baik, silakan Pak Muni mungkin bisa dijelaskan. Harusnya sih semua ya, harusnya semua selagi memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP kuliah. Jadi kita itu memang akreditasinya minimal C ya, dan toh nanti pembiayaan kan kita berikan juga berdasarkan perakreditasinya. Jadi idealnya harus semua program studi diberikan kesempatan untuk menerima KIP kuliah. Toh dari sisi akreditasi kan kita bisa buka semuanya. Kalau KJMU tadi kan misalnya dia hanya akreditasi unggul gitu ya, tapi kalau kita akreditasi A, B maupun C kita bisa berikan. Yang penting kelas memenuhi syarat ya, misalnya kelasnya kelas reguler, bukan kelas misalnya kelas karyawan itu nggak boleh kita gitu. Tapi kalau kelas reguler itu kita perkenankan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Muni. Selanjutnya 2 orang penanya lagi. Boleh diresen? Kak Wisnu tadi udah ya? Udah belum? Halo Kak Wisnu? Belum Kak, silakan. Boleh on cam dan dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa KIPK itu mengcover biaya kuliah ya Kak. Nah, di UHAMKA itu ada yang namanya BPP, BOP, dan SKS. Pertanyaan saya, apakah BPP itu di-cover oleh KIP juga atau hanya BOP dan SKS-nya saja? Halo, Maaf, kedengaran tidak Pak? iya kedengaran. Saya langsung jawab ya Mas Yugo. Kalau KIP siap. kuliah kita bisa cover semua gitu ya, seluruh. Jadi KIP kuliah itu kita menamakan namanya bantuan biaya pendidikan gitu. Jadi kita biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu seluruh komponen biaya yang terkait langsung dengan proses kegiatan akademik ya, pembelajaran itu masuk dalam komponen biaya pendidikan. Ya, termasuk biaya pendaftaran, BPP gitu. Itu masuk dalam komponen KIP kuliah. Yang tidak masuk dalam komponen KIP kuliah kecuali misalnya baju jas alma mater gitu ya, biaya pendukung KKN, biaya pendukungnya misalnya biaya pendukung itu maksudnya biaya transportasi, biaya makan, cetak baju kaos atau buat juga jas alma mater kalau nanti KKN, terus biaya asrama itu di luar, biaya wisuda itu di luar, atau biaya-biaya lain yang
kebutuhan personal, misalnya beli laptop atau beli handphone nanti untuk kegiatan pembelajaran. Tapi jangan juga beli handphone yang langsung iPhone gitu. Ini kadang kejadian nih, anak KIP kuliah handphonenya iPhone gitu. Lebih mahal handphonenya anak KIP kuliah daripada anak-anak yang bukan penerima KIP kuliah. Padahal katanya KIP kuliah orang miskin gitu. Itu sih Mas, yang komponen yang bisa kita tanggung. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Kak Wisra dan Pak Muni. Selanjutnya sisa satu orang lagi. Bisa resen, satu orang penanya lagi sebelum kita tutup. Oke, jika tidak ada kita baca yang di room chat ya. Ada beberapa yang banyak juga bertanya. Mungkin kita pilih ya. Oke, di sini ada dari Kak Adinda Nurul Fadilah. Oh, ini juga ada nih, Faizil. Sebentar Kak Faizil ya, ini yang di room chat satu dulu nih. Nah, untuk Kak, alur pendaftaran KIP-nya bagaimana kalau sudah terverifikasi KIP-nya? Gimana? Ya. Jadi kalau sudah terverifikasi nanti jadi begini. Tadi saya sudah jelaskan verifikasi itu dilakukan oleh perguruan tinggi, oleh kampus ya. Nanti kalau sudah terverifikasi, terus kampus akan mengajukan kepada Puslabdi sebagai calon penerima. Nanti setelah itu Puslabdi akan melakukan validasi kembali terkait dengan status usulan itu dan kita tetapkan sebagai penerima. Kalau sudah divalidasi oleh Puslabdi, udah kita langsung tetapkan penerima, terus nanti kita cairkan biayanya itu kalau untuk biaya hidupnya ke rekening mahasiswa, terus kalau biaya pendidikan ke rekening perguruan tinggi, dan biasanya sebelum diajukan ke kami ya, ke Puslabdik, itu perguruan tinggi sudah mengajukan ke kami itu sekaligus dengan nomor rekeningnya. Itu sih Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Muni. Yang terakhir tadi satu orang dari Kak Faizil. Yang sudah resen, silakan Kak Faizil untuk satu penanya terakhir. Bisa on cam? Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan saya Faizal Ramadan. Saya di sini ingin bertanya tentang mengenai KIP kuliah. Bagaimana jika kita lolos KIP kuliah di UAMKA, nah kita udah menjalani sekitaran 1 sampai 3 semester menggunakan KIP kuliah. Nah, jika kita berhenti di tengah-tengah, apakah kita akan dikenakan biaya atau memulangkan uang KIP itu 2 kali lipat atau dikena sanksi lain? Terima kasih. Cuma itu. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Muni. Gini, kita sih sanksi sampai mengembalikan tidak sih ya Mas Yugo ya, tapi mungkin ya udah kalau misalnya dia tidak aktif lagi gitu ya, dia tidak sebagai penerima lagi, udah harus diputuskan gitu, tidak diberikan lagi haknya sebagai penerima KIP kuliah. Tapi kalau untuk pengembalian selagi tapi kalau kecuali dia betul-betul tidak melanggar ya, misalnya dia bukan mahasiswa aktif terus diusulkan, itu pengembalian pasti disuruh kembalikan. Tapi kalau misalnya udah diberikan terus dia putus kuliah gitu ya atau mengundurkan diri, ya udah kita putuskan dan semester depan tidak bisa kita cairkan lagi. Itu sih Mas. Terima kasih banyak Pak. Karena memang izin Mas Yugo, kita itu setiap semester dievaluasi gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak aktif, artinya menjaga kemungkinan jangan sampai kita kan sampai 8 semester nih, terus langsung kita berikan, nggak dievaluasi setiap semesternya, sampai 8 semester kita berikan, padahal dia nggak pernah kuliah gitu. Untuk menjaga itu tadi seperti tadi prinsip KIP kuliah, untuk menjaga akuntabilitas gitu ya, bahwa ya kita mengevaluasi, perguruan tinggi itu melakukan evaluasi, dan pencairan juga kita per semester Mas Yugo, untuk memastikan itu sebetulnya biar ketepatan sasaran, betul-betul dia kuliah gitu, sehingga tidak ada anak yang dana kita itu kita berikan bukan kepada penerima yang berhak gitu. Baik, terima kasih Pak Muni penjelasannya.
Jadi Kak Faizil sudah jelas ya Kak ya? Alhamdulillah udah jelas, Bang. Terima Baik. kasih banyak atas jawaban. Baik. Oke, yang terakhir Pak sebelum penutupan, info dari tim kami untuk Pak Muni dan Ibu Dwi mungkin memilih satu pertanyaan yang mungkin terbaik ya, karena akan ada voucher dari UHAMKA. Gitu. Duh, tadi saya lupa namanya siapa tadi tuh ya. Pertanyaan yang mana tuh Pak? Biar kita bantu. Kalau saya tadi itu yang menanyakan terkait dengan belum tercatat di DTKS. Terus apakah dia masih bisa mendaftar atau tidak? Itu sih menurut saya. Iya, Pak. Iya, orangnya udah nyaut ya kayaknya ya, udah menanggapi Gitu ya. tadi ya. Oke. Kenapa saya pilih itu? Artinya ingin memastikan apakah saya bisa mendaftar atau tidak gitu, memastikan gitu, mengkonfirmasi ke tempat. Pertanyaan semua bagus gitu, tapi pilihan saya kayak itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Ibu Dewi Lestari. Bu Upi, Mas Yugo, Bu Upi. Bu Upi, oke. Kenapa? Karena ini mewakili kami nih, pihak sekolah. Memang ketika pembukaan atau pendataan KJMU kami dibantu banget sama pihak sekolah. Ini saya pilihnya Bu Upi ya. Oke. Perjalanannya juga bagus, cuman saya milih Bu Upi karena itu tadi mewakili kami membantu ketika ada peserta didik yang bertanya terkait KJMU. Baik. Siap. Terima kasih Pak Muni dan Ibu Dewi yang memilih pertanyaan terbaik. Selamat juga kepada Arasya Dani dan Ibu Upik yang menjadi penanya terbaik. Akan mendapatkan voucher sebesar 50.000 ya dari UHAMKA seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa konfirmasi ke tim kita terkait untuk nomor teleponnya seperti itu. Akan kita kirimkan. Oke, jadi sudah di penghujung acara. Untuk yang terakhir, kita informasikan lagi untuk pendaftaran di UHAMKA, kita buka sampai gelombang 4, teman-teman, sampai dengan akhir September. Kemudian selain di beasiswa KIP atau KJMU, kita juga ada beasiswa internal yang tadi bidik kader berprestasi dan prestasi. Jadi kalau memang teman-teman di sini tidak lolos di KIP atau KJMU, teman-teman bisa mendaftar di UHAMKA menggunakan beasiswa yang sudah ada di UHAMKA yang tadi potongan 50% dan potongan 30%. Kayak gitu. Nah, kemudian terakhir sudah langsung kita tutup untuk acara seminar proposal pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yaitu Pak Munika dan Ibu Dewi Lestari serta pimpinan-pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Rektor beserta dengan Bapak Wakil Rektor juga, dan ada pimpinan dari BPA UHAMKA, ada Pak Denny dan Novendar beserta dengan jajaran timnya Pak Sarjono dengan yang lain juga. Mungkin dari MC saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ucapan yang mungkin tidak berkenan di hati para peserta, Bapak dan Ibu. Kita akhiri untuk acara seminar KIP Kuliah dan KJMU ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta juga yang telah hadir di acara sosialisasi KIP Kuliah dan KJMU.